Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pantas dan patut untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya, taufiknya, hidayahnya kita bisa berkumpul dan kita bisa menikmati di penghujung akhir bulan Ramadan. Sungguh kenikmatan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa? Kepada kula kalih panjenengan yang kesempatan-kesempatan di akhir bulan Ramadan ini kula kalih panjenengan telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menikmatinya, sehingga kesempatan kita untuk meraih malam Lailatul Qadar sangatlah banyak. Para hadirin jamaah pemirsa yang berbahagia, tasik kimutan nggih, tasik kilingan bahwa kita kayak baru kemarin kita merasakan awal-awal Ramadan. Kayak baru kemarin kita memperingati hari di mana kula kalih panjenengan kumpul untuk doa bersama untuk menyambut bulan Ramadan. Banyak para mubaligh, banyak para ustadz, banyak para kiai, beliau menyampaikan man fariha bidukhulir Ramadan urimat jasadhu 'alan nirah. Barang siapa yang bahagia, yang gembira atas menyambut bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya untuk masuk api neraka. Terus sudah masuk bulan Ramadan juga kula kalih panjenengan masih ingat banyak para mubaligh, banyak para kiai yang beliau menyampaikan man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan dengan ikhlas, dengan mengharap ridho dan surganya Allah, maka dia akan menghapus dosanya ma taqaddama min dzambih, dosa-dosa yang telah terdahulu, dosa-dosa yang lampau. Sehingga hadis-hadis tersebut terngiang-ngiang di setiap tidur kula kalih panjenengan, di setiap hidup kula kalih panjenengan, sehingga menjadi motivasi. Dan tidak terasa kula kalih panjenengan sekarang berada di penghujung akhir bulan Ramadan. Nyesel napa mboten, seneng napa mboten, susah atau mboten. Ini adalah perasaan yang tidak semuanya orang memiliki perasaan antara senang, sesusah atau duka dan lain sebagainya. Ada sebuah pepatah mengatakan ahbib habibaka haunamma, cintailah kekasihmu itu biasa-biasa saja. Asa ayyakuna baghidhuka yaumamma, karena akan mungkin bisa terjadi pada suatu saat nanti orang yang engkau cintai, barang yang engkau cintai akan menjadi musuh, penghambat di suatu saat nanti. Tetapi tidak dengan kekasih yang bernama Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah sambat kepada Allah, ya Allah, kula niki kali umat kula, saya dan umat saya ini hidup sekitar umur 60, 61, 62, 63. Andai kata lebih dari itu pun juga tidak banyak. Lantas bagaimana kula umat kula bisa mencapai surgamu ya Allah? Bagaimana umat kula bisa menikmati surgamu dengan amal pahala yang banyak? Maka Allah menjawab dengan salah satunya adalah Ramadan. Dan di dalam Ramadan ada malam Lailatul Qadar yang dijelaskan dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadr khairum min alfi syahr, bahwa di malam Lailatul Qadar jika ada orang beribadah di dalamnya, berzikir, bermuhasabah di dalamnya, maka Allah akan berlipat gandakan pahalanya menjadi 1000 bulan. Itu adalah pahala yang sangat banyak, yang gak mungkin kula kalih panjenengan bisa sholat sampai 1000 bulan. Belum lagi Allah mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan bahwa Rajab itu adalah bulannya Allah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Artinya tampak dan jelas bahwa Ramadan yang kita nikmati pada saat ini itu adalah hadiah yang diberikan oleh Allah, hadiah yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Tentu kula kalih panjenengan sangat kufur terhadap nikmat kalau kula kalih panjenengan tidak bersyukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah, yakni berupa bulan Ramadan. Maka sedih, bahagia itu relatif. Sedih karena ditinggal oleh kekasih yang bernama Ramadan, dan bahagia karena kula kalih panjenengan telah menang. Menang atas apa? Menang
dari segala kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa puasa, berupa sholat tarawih, berupa kesunahan-kesunahan yang lain yang kula kali panjenengan giat berada di dalamnya. Tidak mungkin kula kali panjenengan di luar bulan Ramadan bisa melaksanakan sholat sunnah lebih dari 4. Jarang yang kuat, jarang yang bisa. Kalau kita di bulan Ramadan, ba'da isya saja itu ada sholat ba'diyah 2 rakaat. Ditambah sholat tarawih, ada yang 20 rakaat, ada yang 8 rakaat. Andai kata 20 rakaat, mungkin ditambah witir 3 rakaat. Sudah berapa? Sudah 25 rakaat. 25 rakaat dikerjakan di luar bulan Ramadan sangatlah sulit. Tapi karena bulan Ramadan ini adalah ibu bagi kita, yang sifatnya ibu niku adalah ngomong kepada anak-anaknya untuk dekat kepada Allah, maka ibu bangunkan anaknya berupa sahur. Ibu mencegah anaknya untuk tidak sakit dengan cara puasa. Ibu mendekatkan anaknya kepada Tuhannya dengan cara memperbanyak sholat malam, sholat sunnah, sholat witir, sholat tarawih, dan sholat tambahan yang lain. Ibu memberikan hadiah kepada anaknya, yakni adalah berupa Lailatul Qadar dan nuzulul Quran. Tentunya harapan kita adalah bagaimana kalau kali panjenengan bisa menikmati bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Kita bisa bertemu di tahun Ramadan yang akan datang. Imam Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad, beliau mengatakan, Al-Kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'da mautih. Al-Kaisu orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas itu? Mereka adalah orang man dana nafsah wa amila lima ba'da mautih. Mereka yang selalu mengintrospeksi diri. Dia adalah orang yang bermuhasabah diri, mengevaluasi atas kebaikan keburukan yang telah dia lakukan. Wa amila lima ba'da mautih. Mereka beramal dan amalnya semata-mata dia peruntukkan untuk sebagai sangu besok dia ketika setelah kematian. Artinya para hadirin, kematian itu tidak bisa dipaksa untuk maju, enggak juga bisa dipaksa untuk ditunda-tunda. Ketika takdir kula kali panjenengan wafat nggih wafat, mati nggih mati. Artinya bagaimana? Sebagai hamba hanya bisa berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dipertemukan di bulan-bulan yang mulia, Rajab, Sya'ban, Ramadan, dan bulan-bulan mulia yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada satu kisah, yakni ketika Nabi Muhammad berkumpul dengan para sahabat. Nabi Muhammad beliau bilang gini, apa yang beliau bilang? Sahabat, alla tuhibbuna antakunu abi dhamdham. Wahai para sahabat, apakah kalian tidak ingin? Apa kalian tidak suka? Apa kalian tidak pingin? Pingin apa Rasulullah? Pingin seperti Abu Dhamdham. Sinten niku Abu Dhamdham ya Rasul? Kalau kok asing. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Inna Abu Dhamdham kana ida asbaha. Abu Dhamdham niku lek wis manjing subuh. Ketika dia sudah masuk waktu pagi, apa yang dilakukan oleh Abu Dhamdham? Beliau mengatakan, Allahumma inni qad tasaddaqtu. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mensedekahkan. Apa yang disedekahkan? Bi'irdi ala man dhalamani. Bi'irdi, saya telah mensedekahkan kebaikan saya, aku telah mensedekahkan semua amal-amal saya, aku telah mensedekahkan semua kehormatan saya. Kalau ada kehormatanku yang dianggap baik, kalau ada kebaikanku yang dianggap baik dan dianggap ibadah menurut Engkau ya Allah, semua kebaikan itu saya sedekahkan kepada siapa? Alaman dolamani, kepada orang yang zalim kepadaku. Kalau mereka bersalah atasku, kalau mereka berdosa atasku, maka dengan sedekah kebaikan yang pernah saya lakukan, niat hadiahnya saya berikan kepada mereka. Artinya saya pun maafkan, saya pun ridho. Maka dengan demikian para hadirin, kalau Ramadan menghapus dosa kula kali panjenengan kepada Allah, maka setelah ini kita akan menginjak bulan Syawal, yang artinya kula kali panjenengan kudu ngapura, kudu legowo, kudu ikhlas kepada siapapun orang yang pernah salah kepada kita, dan berusaha meminta maaf kepada siapapun ketika kula kali panjenengan punya salah kepada orang lain. Sungguh meminta maaf bukan menurunkan derajat seseorang, tapi meminta maaf adalah berusaha untuk meminta kepada Allah derajat yang lebih baik, yakni adalah tingkat hamba yang muttaqin, hamba yang bertakwa. Para hadirin,
pemirsa yang berbahagia, mungkin demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sedikit bisa mengamalkan bagi kulo, bagi panjenengan semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Ahmad Rizky Maulana mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa zakat, zakat dan zakat, karena amal ibadah seseorang selama bulan Ramadan tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan dan dibawa oleh zakat pulau kali panjenengan. Demikian, ilal liqa ma'assalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.